Selamat jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita belajar dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara sekalian, bagian Alkitab yang kita baca saat ini sangat menarik. Mengapa? Karena di sini Paulus menggunakan metafora. Paulus menggunakan metafora atau kiasan dalam hal menggambarkan tentang jemaat. Perhatikan ayat 12. Metafora yang digunakan oleh Paulus di sini adalah tubuh. Tubuh itu satu tetapi anggotanya banyak. Ini tubuh. Nah, yang melekati tubuh ini ada tangan, ada kepala, leher, telinga, mata, hidung, dan lain sebagainya. Jadi walaupun ada satu tubuh, tetapi anggota dari tubuh itu banyak. Nah, Paulus menyebutkan di sini, demikian pula Kristus. Nah, Anda bisa tersesat kalau Anda menggali ayat 12 ini lepas dari ayat-ayat yang lain. Anda bisa mengatakan, oh kalau begitu Kristus satu tapi dia terbagi-bagi. No, bukan seperti itu. Ayat 12 ini dapat kita pahami dengan jelas kalau kita melihat ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kamu semua, kata Paulus di sini, adalah tubuh Kristus. Kamu semua yang dimaksud ini siapa? Kamu semua yang dimaksud di sini adalah warga jemaat di kota Korintus. Jadi jemaat di kota Korintus disebut di sini adalah tubuh Kristus, dan anggota jemaat disebut anggota tubuh Kristus. Dan anggota tubuh Kristus ini, saudara sekalian, ternyata terdiri dari berbagai latar belakang. Perhatikan ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi di jemaat itu kita tidak sama. Di jemaat ada pelbagai manusia dari latar belakang yang berbeda. Ada yang di jemaat Korintus misalnya, ada yang dari latar belakang Yahudi, ada yang dari latar belakang Yunani, ada yang dari latar belakang budak, ada yang dari latar belakang orang merdeka. Semuanya terhimpun dalam satu jemaat. Nah, selanjutnya mari kita lihat ayat 13. Dalam ayat 13 disebutkan di sini, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi yang disebutkan di atas yaitu orang Yahudi, orang Yunani, budak, orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya, semuanya telah dibaptis menjadi satu tubuh. Nah, ada orang yang menafsirkan bahwa yang dimaksudkan dibaptis di sini adalah baptisan air sebagai tanda pertobatan. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah baptisan roh sebagai pengalaman kedua sesudah pertobatan. Nah, pemahaman yang seperti ini ada kelemahannya. Untuk yang pertama, kalau kita menyebut ini adalah baptisan air, sementara dalam ayat 13 ini, baptisan ini dikerjakan oleh satu roh. Jadi yang membaptis adalah Roh Kudus. Nah, kalau kita menyebut baptisan air berbeda dengan baptisan Roh Kudus. Perhatikan Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Jelas sekali di situ bahwa baptisan air berbeda dengan baptisan Roh Kudus. Nah, kemudian di sini kita membaca dalam ayat 13, kita semua diberi minum dari satu roh. Kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, apa pengertian dari diberi minum dari satu roh? Ada yang mengatakan bahwa berarti kita telah menerima perjamuan kudus. Karena itu disebutkan di sini diberi minum dari satu roh. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah gambaran untuk karya Roh Kudus yang spektakuler, yang membuat si penerima seperti orang mabuk.
Seperti pada hari Pentakosta, banyak orang menuduh murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang mabuk. Nah, ternyata pengertian dari diberi minum dari satu rok ini dapat kita pahami kalau kita melihat Yohanes pasal 7 ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Di situ kita baru mengerti. Mari kita baca Yohanes 7 ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dari ayat ini jelas, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka pada saat itu kita akan menerima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu yang akan bekerja dalam diri orang percaya. Roh Kudus itulah yang akan memberi semangat, menghidupi kita, membuat kita menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Disitulah peran Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, dari sini saya mau katakan bahwa bagian Alkitab yang kita baca saat ini, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13 sesungguhnya bicara tentang peran Roh Kudus. Roh Kudus itu dia yang membentuk jemaat. Jadi kalau kita berimankan kepada Yesus Kristus, itu adalah anugerah Roh Kudus. Itu adalah kasih karunia Roh Kudus. Sehingga kita percaya kepada Yesus, dan orang yang percaya kepada Yesus, dia masuk dalam komunitas tubuh Kristus. Dia disebut anggota tubuh Kristus. Nah, jadi Roh Kudus itu yang membentuk jemaat, ya. Jadi dia bekerja melalui orang-orang, dia bekerja dengan caranya sehingga jemaat itu terbentuk. Yang kedua, peran Roh Kudus itu adalah memberi minum. Apa artinya? Roh Kudus itu yang menjaga kita, memelihara kita, menghidupi kita. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus itu dia diam dalam diri kita, dia memberi semangat kepada kita, dia menghidupi kita. Jadi kata dibaptis dan memberi minum di sini harus kita tafsirkan secara figuratif. Kata dibaptis dan diberi minum di sini janganlah kita pahami secara harfiah, tetapi kita harus memahami makna di balik kata ini atau pengertian simbolik dari kata ini. Dibaptis menjadi satu tubuh artinya menjadi satu jemaat, diberi minum dari satu roh artinya dipelihara oleh Roh Kudus itu sendiri. Jadi peran Roh Kudus itu ada dua. Yang pertama, dia membentuk jemaat, memanggil orang-orang untuk percaya, beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang dibahasakan di sini dibaptis menjadi satu tubuh. Jadi Roh Kudus itu yang membaptis. Dia yang mempersekutukan kita dengan Yesus Tuhan kita. Itu peran Roh Kudus yang pertama. Peran Roh Kudus yang kedua adalah memberi minum dari satu roh. Artinya dialah yang memberi semangat kepada kita dalam menjalani kehidupan untuk sungguh-sungguh bertahan dalam iman kepada Yesus dalam situasi terburuk sekalipun. Itu peran Roh Kudus bagi kita.